Ini mobil Nah, saya nih, Jonas. ini Rubicon. Ini Katana. Kau nggak belinya berapa, Jonas? Berapa, Pak? 40 juta. 40 juta. Ya. Oke, Jonas. Orang rampok juga nyesel. Kenapa? Habis ngerampok mikirkan satu, ke bengkelnya berapa kali. Makanya hidup tidak ada beban lah, Jonas. Betul, Pak. Apa adanya. Bersyukur. Oke, Jonas. Terima kasih, Pak Daud. Tidak ada jam Rolex dan tidak ada Patek Philippe, tidak ada. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan April, ya, dimana sebentar lagi April habis dan menuju bulan Mei tentunya. Dan kita sudah melewati segala sesuatu dalam hidup kita itu dengan penuh semangat tentunya. Walaupun kadang kita harus melaluinya dengan jerih payah, tetapi ingatlah bahwa penyertaan Tuhan luar biasa untuk kita semua. Nah, sahabat terang kemuliaan, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan penting yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni. Di sini Pastor Dotoni atau Evangelis Dotoni akan selalu mengingatkan kita akan apa yang harus kita lakukan. Dan di sini Pak Dotoni memberikan pesan sekali buat kita semua, pesan yang penting, dan kiranya pesan ini bisa bermanfaat buat kita semua ya, berguna tentunya. Nah, sahabat terang kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel terang kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel terang kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sebelum kita mendengarkan pesan apa yang akan disampaikan, mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kalau kami sampai hari ini masih bisa bernafas, kami bisa melakukan aktivitas kami bisa menikmati hidup ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Bapa Engkau baik. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Bapak, kiranya Engkau berkati kami semua, berikan kami hikmat marifat, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat yang kemuliaan, mari kita saksikan saja apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat malam, Pak. Pak Daud. Shalom, Jonas. Selamat malam, Pak. Mari kita berdoa ya, Jonas. Ya, Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas gelapan. Nyata lawatan-Mu Tuhan, kuasa Yesus bekerja, lawas dari Tuhan. Demi nama Yesus HaMashiach. Amin. Amin. Jonas, Ya, Pak. ini ada satu pelajaran yang penting dari pengalaman hidup saya. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-17, coba Jonas baca. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 17. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ayat 16. Janganlah Ayat terlalu 16. saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat, mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Membinasakan dirimu sendiri. Betul? Ya, betul. Betul, Pak. Jadi kalau orang itu tidak boleh terlalu berlebihan, justru menyusahkan hidup sendiri. Dan kalau perilakunya terlalu berhikmat, berlebihan, harus ini berlebihan, supaya
kelihatan saleh, terlalu saleh, justru saleh hikmatnya di sini ada hikmat manusia ya. Hikmat manusia, bukan hikmat Tuhan. Itu justru membinasakan diri sendiri. Bahkan Alkitab berkata, kenapa kamu mati sebelum waktunya? Betul? Betul. Nah, berarti ada orang yang mati sebelum waktunya dong. Ada. Nah, Jonas, ada satu pelajaran ya. Penting. Berapa hari ini banyak yang tanya sama saya dan ngobrol sama teman-teman saya, termasuk kawan saya yang selalu ikut saya nanya gini. Saat-saat ini banyak orang mati muda. Banyak orang apa, Jonas? Mati muda. Dan yang kedua, banyak anak-anak muda udah kena diabetes, gula, penyakit gula, diabetes. Setelah itu ada juga yang stroke, hipertensi. Betul nggak, Jonas? Betul, Pak. Nah, Jonas, kenapa hal itu terjadi? Nah, pertama ini saya bagi pelayanan. Kita ini tidak boleh, Alkitab berkata, jangan mati sebelum waktunya. Artinya ada orang-orang yang mati sebelum waktunya. Betul, Jonas? Ya, betul. Nah, karena tidak bisa menjaga diri dan kurang berhikmat. Betul. Dalam tubuh kita ini, Tuhan sudah memberi program dan signal. Tuhan memberi apa, Jonas? Program dan signal. Signal, program dan signal. Bila ada sesuatu dengan diri kita. Nah, manusia diciptakan Tuhan itu gerak. Ya. Apa, Jonas? Gerak. Manusia diciptakan Tuhan itu bergerak. Betul? Ya. Makanya kita tidur pun jantung berdetak. Artinya bergerak. Betul? Betul. Yang namanya tidak bergerak itu orang mati. Betul? Betul. Nah, jadi sesibuk-sibuknya kita ini akan terasa tuh kalau sudah usia 50 kayak saya gini, Jonas. Ya, terus. Nah, itu harus menjaga hidup. Dan harus namanya itu hidup harus berhikmat, tapi tidak boleh berlebihan. Menjaga pola hidup. Pertama, Jonas ya, saya lihat kakek saya, guru saya. Malam kalau bangun itu harus minum air, Jonas. Tiap kali bangun. Kalau malam kita bangun, misalnya mau kencing atau apa gitu ya, itu harus minum air putih. Kalau zaman dulu itu pakai air kendi. Betul. Nah, setelah ini saya baru mengerti kenapa, Jonas. Itu untuk menghindari yang namanya dehidrasi. Walaupun itu malam hari, tengah malam. Betul. Menghindari apa, Jonas? Dehidrasi. Dan yang kedua, untuk menghindari pembekuan pengentalan darah. Oh, oke. Artinya tubuh kita ini, kalau air itu kan di dalam air ada oksigen, Jonas. Ya. Betul? Betul. Nah, makanya kalau kita bangun tidur, usahakan minum air dulu. Setelah ya buang air kecil atau apa, minum air putih dulu. Makanya air itu di Alkitab ada namanya air kehidupan, betul? Ya. Nah, jadi saya beritahu pada saudara semua, kalau tiba-tiba malam itu saudara bangun, itu badan kita tuh ngasih signal, Jonas. Tuhan itu menciptakan dan memprogram hidup kita dengan luar biasa dan sempurna. Amin. Amin.
Berarti kalau bangun tidur, minumlah air putih. Ya, yang biasa ya, tidak boleh dingin Pak ya. Yang biasa, penting air putih pokoknya. Kalau dulu apa yang namanya itu air kendi. Nah, saya tanya sama kawan saya juga dokter, profesor, itu benar Jonas. Karena itu signal dari badan kita, tubuh kita perlu air. Artinya apa? Ingat, kita ini air itu dalamnya ada oksigennya Jonas. Betul. Betul Jonas? Betul Pak. Nah itu yang kedua Jonas ya. Jadi kita ini harus berhikmat, tapi tidak boleh berlebihan. Betul Jonas? Betul. Nah setiap hari saya ini sampai sekarang Jonas ya. Nah, kenapa bisa bertahan daya tahan tubuh ya? Saya ini tidak pernah kena corona loh Jonas. Ya. Apa resepnya Pak? Tidak. Nah, pertama karena tidak dicek. Karena tidak dicek, karena saya punya prinsip mau mati ya sudah lah gitu. Nah, tahu enggak? Setiap hari itu dari saya itu Jonas ya, yaitu kita kan banyak kegiatan. Nah, kegiatan kita ini kan banyak duduk di AC. Itu enggak sehat Jonas. Iya. Itu bisa menimbulkan cepat mati sebelum waktunya. Nah, kalau makan tidur AC, makan tidur AC, nah itu enggak bagus tuh Jonas. Iya. Nah, makanya saya ini karena banyak kegiatan, banyak sibuk ya Jonas ya. Setiap hari itu saya itu sit up itu 50. Waduh. Sit up ya. Sit up itu 50. Terus setelah itu jongkok berdiri itu 50 Jonas. Oh, sit up 50, jongkok berdiri 50. Nah, setelah itu seperti push up tapi kayak mountain climber ya, itu 70. Waduh. Setiap hari Pak Dot ya? Tiap hari. Dalam kondisi itu kita penting adalah rutin, karena kan kadang tuh kita ini kan nggak bisa olahraga yang kayak lari-lari. Kadang kan kalau zaman sekarang kita di pinggir jalan lari kan kena timbel malah bensin. Iya, betul. Kalau enggak ya Polusi. paling bagus ya di gunung larinya atau jalan kaki di gunung, betul? Betul. Makanya di kebun itu saya jalan kaki. Nah, karena apa? Kakek saya itu umurnya meninggal umur 100 tanpa sakit. Itu tiap hari itu jongkok berdiri, Jonas. Oh. Sit up itu pasti dia. Nah, ingat, hidup itu adalah pilihan, betul? Betul. Betul, Jonas? Betul, Pak. Nah, yang ketiga itu makan buah, Jonas. Ya. Makan buah itu gimana, Jonas? Nah, kalau karbohidratnya, gulanya itu paling bagus dari buah-buahan. Apokat, nanas, jeruk, manggis, itu Jonas. Iya, Pak. Oke, setiap hari harus makan buah. Ya, buah kan Makan tapi apa, harus Jonas? ada yang makan buah. Tapi buah kan ada yang nggak bagus, Pak ya, juga harus berhikmat ya. Buah di sini kebanyakan tuh saya tuh pisang, terusan jambu, terusan itu nanas. Nah, itu tiap hari, Jonas. Oh. Mangga bagus, Jonas. Mangga bagus Nah, ya.
Orang itu sadar perlu kesehatan itu pada waktu sakit, Jonas. Ya. Sadar kebanyakan udah terlambat, setengah mati kan gitu, Jonas. Kalau hidup kita ini terlalu manis, jangan suka minum gula karena jadi diabetes. Ya, betul. Nah, ya makanya saya sayur tuh suka pahit-pahitan, sayur pepaya, sayur macam-macam sayur, Jonas. Sayur apa? Ketela itu juga ya Pak, bagus Pak ya. Jadi ingat, engkau sehat atau tidak itu pilihan hidupmu. Tapi Jonas, saya masih ingat, jangan kita ini bodoh. Nah, saya itu pernah pelayanan, kita ini ada namanya kontrak, Jonas. Kontrak. Untuk waktu itu sama untuk penerbitan buku, setelah itu promosi lagu. Nah, waktu itu, itu untung badan saya kuat, Jonas. Itu saya tuh pernah khotbah 9 jam, Jonas. Sehingga rekaman sampai 9 jam. Wow, luar biasa. Nah, tapi itu konyol, Jonas. Itu enggak boleh. Nah, setelah itu saya paling capek itu kalau pelayanan di Malaysia, Jonas. Oh, kenapa Pak? Jaraknya jauh-jauh. Perlu Jonas tahu, ini pengalaman hidup. Untuk anak-anak muda yang pelayanan zaman sekarang, kalian harus berhikmat, hikmat Tuhan. Jangan bodoh. Jangan mati sebelum waktunya. Tuhan masih punya rencana yang lebih panjang dari apa yang kita pikirkan. Betul? Betul. Nah, jadi gini, Jonas. Kalau kita ini denyut nadi kita tidak beranturan, harus segera stop. Artinya tubuh kita udah ngasih signal. Atau jantung kita berdebar keras, harus stop. Itu bisa serangan jantung, itu mengakibatkan asam lambung naik, dan itu nanti kalau terus berlanjut liver atau nanti pembengkakan jantung. Kita ini sudah ada namanya warning dari badan kita, Jonas. Nah, pelayanan itu perjalanan paling capek itu gini, Jonas ya. Jonas jalan kaki 2 jam sama naik pesawat 2 jam, lebih capek naik pesawat 2 jam. Karena pikiran juga? Bukan. Karena apa? Ingat, Jonas. AC 2. Gaya gravitasi. Gaya apa, Jonas? Gravitasi. Gaya gravitasi, AC. Nah, setelah itu badan kita tidak gerak. Betul? 2 jam itu lebih capek daripada jalan kaki 2 jam. Termasuk khotbah 1 jam itu berat, seperti kita olahraga 4 jam. Karena konsentrasi, bicara dan berdiri. Nah, itu Jonas ya. Itu kita harus berhikmat. Nah, waktu itu ya sampai ke Malaysia keliling itu tidur terus, Jonas. Berjam-jam, Jonas. Nah, itu kalau dulu saya tidak terlatih, Jonas ya. Karena saya dulu kan dilatih setiap hari 6 jam latihan khusus bela diri, Jonas. Itu saya bisa kena gagal jantung atau stroke itu, Jonas. Karena apa? Perjalanan jauh 3 jam, 6 jam, dari pesawat 2 jam langsung jalan darat 6 jam gitu, Jonas. Tidak berhikmat waktu itu, Pak ya? Bodoh. Nah, apa, Jonas? Bodoh.
Nah, setelah itu apa yang terjadi, Jonas? Kita ini harus belajar berkata tidak. Bahkan nanti ada yang kadang itu ada pendeta memaksa kita, Jonas. Kondisi kita badan capek, kita suruh doain orang, dipaksa, Jonas. Itu waktu itu di pelayanan itu sering kejadian. Maka itu harus kita belajar berkata tidak. Iya. Harus belajar berkata apa, Jonas? Tidak. Nah, artinya apa? Tubuh kita ini bait Tuhan, itu harus belajar kita ini menjaganya, betul? Betul. Wah, karena ingat, orang kalau terlalu capek bisa susah tidur. Iya. Dan kalau berlarut-larut susah tidur, terus kegiatan yang memakan tenaga, duduk 6 jam, di pesawat 3 jam, 4 jam, setelah itu ke pulau, dari pulau ke pulau, ini akan kalau udah mengalami gejala susah tidur, stop, istirahat dulu. Itu diteruskan, itu nanti kena liver. Apa, Jonas? Liver. SGPT, SGOT-nya jelek ya. Kedua ada lagi pembengkakan jantung. Oh, ya. Apa, Jonas? Pembengkakan jantung. Nah, kadang ada namanya itu di Indonesia namanya aji mumpung. Mumpung muda, mumpung terkenal. Oh, betul. Nah, kadang gini nih tuh, kalau kita kontrak itu produsernya yang sudah tekan kontrak, nah itu didur terus, Jonas. Nah, untuk proyek, untuk kerja, pupung muda, ingat, jebol, Jonas. Lama-lama jebol. Nah, itu saya jamin maksimal 3 tahun mati, Jonas. Atau maksimal 2 tahun mati itu, Jonas. Ya, itu artinya bodoh. Apa, Jonas? Ya, bodoh. Nah, waktu itu saya bodoh, Jonas. Kurang berhikmat. Ya. Nah, itu saya bodoh waktu itu. Nah, yang mengingatkan saya itu apa, Jonas? Pendeta Gilbert harus belajar berkata tidak. Karena maunya produser terus genjot terus. Nah, matilah kita dah. Badan Jadi, kita ada warning. Aji mumpung itu hikmat dunia, Pak ya. Pupung terkenal, pupung eksis, genjot terus, gitu, Jonas. Maksimal saya jamin 3 tahun, 4 tahun, paling lama 5 tahun, mati, Jonas. Mati muda ya malah. Makanya harus apa? Berhikmat. Iya. Jangan bodoh. Apa, Jonas? Jangan bodoh. Nah, karena saya kan pernah ngalami, Jonas. Iya. Dan pernah bodoh. Iya. Apa, Jonas? Jadi harus berhikmat, Pak ya. Berhikmat dari Tuhan, Pak ya. Baik itu pelayanan pun harus berhikmat. Iya. Nah, apalagi udah kita akan kontrak. Nah, kadang itu dimanfaatin, Jonas. Iya. Wong kondisi kita masuk angin. Saya kan ngalami, Jonas. Kondisi masuk angin, badan ndak enak, tetap khotbah, Jonas. Iya. Nah, itu waktu itu saya kurang berhikmat. Iya, Pak. Setuju, Tapi itu Pak. bukan salah produsernya. Kan kita diberi kehendak bebas, bisa menolak. Nah, tapi kita ini ada namanya wong Jawa, pekewuh sungkan. Nah, sungkan ini yang bikin cepat mati, Jonas. Apa, Jonas? Apa, Jonas? Sungkan itu pekewuh nggak boleh. Ya. Karena merugikan Bikin sendiri.
Makanya Jonas, waktu saya ngawal presiden 10 tahun itu pengalaman Jonas. Jadi jaga waktu, jaga diri. Nah makanya kita ini harus apa Jonas? Kondisi apapun badan gerak lah pokoknya Jonas. Ya, setuju Pak. Setuju Jonas? Setuju Pak. Harus Dan banyak makan gerak. buah. Makan buah itu harus Jonas. Pola makan, pola hidup, pola pikir harus dijaga Pak ya. Nah, perhatiin orang-orang desa itu Kuat-kuat. itu kan itu umur 80, 90 masih oke ketawa-ketawa Jonas. Betul. Nah, tapi kita perhatikan banyak yang di kota di bawah usia 50 mati Jonas. Iya. Bahkan di bawah usia 30 mati atau kena diabetes. Iya. Bahkan stroke. Karena apa? Tidak menjaga diri dengan baik. Iya. Dan repotnya kalau kita ini pelayanan atau ada kontrak perjanjian, ada namanya tertekan karena kontrak, tertekan karena perjanjian. Nah, sungkan. Nah, itu. Nah, sedangkan yang ini kan nggak mau tahu, penting jalan terus, genjot terus. Jamin 3 tahun mati Jonas. Dan juga ada tertekan dari dalam diri sendiri ya, itu popularitas. Iya, Karena pengen beken. Nggak ada happy. Apa Jonas? Nggak ada happy. Makanya saya tuh pelayanan itu apa? Penting happy. Betul. Pelayanan itu bukan sebagai beban, tapi sebagai hobi. Hobi. Karena saya ini hobi traveling. Ya Pak Daud. Nah, seperti hari Sabtu nanti saya ke Batam. Happy kan? Oh. Lihat pemandangan lain, teman baru kan gitu. Bukan sebagai beban. Saya kalau khotbah di GSJS, tempatnya Michael, saya selalu ngomong, saya khotbah 3 kali aja ya, atau sekali aja, maksimal 4. Kalau enggak 2 kali aja ya. Enggak mau saya suruh 7 kali, 8 kali. Enggak mau. Kenapa? Cepet mati. Apa Jonas? Cepet mati. Harus berhikmat. Berhikmat. Ya, segala Betul? sesuatu. Ini kalau mau khotbah di GJS, Mike, saya khotbah 3 kali aja ya. Jeda waktu sekian-sekian atau 4 kali aja. Karena waktunya untuk istirahat, happy-happy. Gitu Jonas. Nggak mau pelayanan kayak order omprengan, nggak mau saya Jonas. Gimana Jonas? Nah, dan pelayanan itu Jonas tidak boleh pasang tarif. Apa Jonas? Ya, setuju. Tidak boleh pasang tarif. Kalau mau pasang tarif, jangan di gereja. Ya, mimbar bukan untuk pasang tarif ya Pak. Pelayanan itu adalah anugerah. Amin. Nah, jadi saya aja tanya Michael, selama corona itu saya khotbah 2 tahun lebih, saya tidak pernah minta persembahan ataupun hotel. Saya berangkat sendiri, pelayanan, biaya sendiri, khotbah, dan pulang bayar sendiri. Ya. Ya, luar Itu biasa, Michael masih hidup. Tanyakan. Ya, saya tahu artinya Pak Daud. Tempatnya Gilbert Lumaidong. Tanya Pak Gilbert, pernah ndak Daud Tony minta uang transport PP pulang pergi selama 20 tahun? Tanya aja. Ya, Selama berapa tahun Jonas? 20 tahun. Untuk minta tiket pulang pergi kalau khotbah di tempat Pak Gilbert. Tanya aja Jonas. Ya, saya percaya Pak. Karena saya berkata, pelayanan itu adalah anugerah. Kedua, Amin. jangan tertekan karena kontrak. Ini Ya. terutama hamba-hamba Tuhan yang muda-muda atau penyanyi-penyanyi rohani yang masih muda-muda, jangan tertekan karena kontrak. Lo Ya. bisa mati sebelum waktunya.
Iya, Pak. Ngerti, Jonas? Iya, Pak, harus dijaga. Harus dijaga hatimu untuk Tuhan, bukan uang. Ya. Jadi kalau Ya. yang kontrak perjanjian seperti saya waktu saya bodoh dulu, nah itu ingat Jonas, harus tahu diri kita, kemampuan badan kita itu seberapa. Gimana Jonas? Betul, setuju, Pak. Nggak boleh diforce, nggak boleh dipaksa. Terutama hamba-hamba Tuhan yang muda-muda, urusan penyanyi-penyanyi rohani yang masih muda-muda, ingat, pelayanan itu adalah anugerah. Yes, amin. Setuju, Pak. Jangan tertekan karena kontrak, jangan tertekan karena sungkan. Janganlah engkau mati sebelum waktunya. Setuju, Jonas? Ya, setuju. Juga Jangan sampai apa, karena betul? ambisi. Dan jangan ingin terkenal. Jangan. Ya, Lalui mengalir raja happy. setuju, Pak. Ya, Pak. Betul? Betul, Pak. Penting apa, Jonas? Mengalir, happy, nggak dipaksa, jaga diri. Ya, orang itu ada 3 hal, Pak, ya. Tahu diri, tahu malu, dan tahu apa ya? Pak Daud ajarkan itu. Tahu Tuhan. Tahu Tuhan. Nah, jadi kalau saya beritahu, semua berlaku bagi para penyanyi rohani maupun pengkhotbah-pengkhotbah. Kalau Anda pasang tarif untuk pelayanan di gereja, stop, nggak usah pelayanan. Setuju. Stop, nggak usah apa, Jonas? Pelayanan. Nah, stop. Kenapa? Pelayanan itu adalah anugerah. Anugerah. Nah, betul? Betul, Pak. Betul? Betul? Setuju. Nah, kalau sekuler beda lagi ya, Jonas. Itu profesional. Ya, Betul? setuju, Pak. Jadi kita membedakan antara profesional dengan pelayanan. Harus Ya. terpisah di sini. Ya, motivasi harus benar dulu, Pak, ya. Motivasi benar dulu. Nah, Kalau nggak benar, nggak usah pelayanan. nggak usah pelayanan. Nah, Kerja Dan- aja. jangan kamu pelayanan karena tertekan kontrak atau perjanjian. Ya, Karena ingat, kalau kontrak perjanjian pas engkau diangkat, terkenal, digenjot terus. Ayo terus. Wah, saya akan ngalami, Jonas. Untungnya saya tidak mati, Jonas. Karena saya dulu kan terlatih, terdidik, Jonas. Sehingga apa? Badan saya kuat. Tapi sekarang ini baru saya paham, oh Tuhan itu baik ya. Nah, baru saya mengerti, Jonas. Ingat betapa pelayanan pentingnya. Betapa pentingnya hikmat Tuhan, Pak, ya. Iya. Pokoknya jangan sampai mati sebelum apa, Jonas? Sebelum waktunya. Betul, Jonas? Saya Pak. bicara ini bukan untuk orang lain. Saya ngalami sendiri. Karena pengalaman Pak Daud yang mau disampaikan, ya, Pak, ya, untuk kita semua. Jangan. Dan jangan ingin cari panggung. Setuju, Pak. Nah, saya sendiri kalau ada orang yang mau ambil panggung saya, tak kasihkan, Jonas. Karena semakin terkenal itu semakin stres. Dan hidup tidak bebas, tertekan. Lebih baik happy kayak saya ini. Happy. Setuju. Ya. Hah? Apa adanya. Hidup apa adanya. Dan ingat, harus belajar menerima tubuh kita sebagai karya Tuhan yang sempurna, Jonas. Ya, amin. Saya aja rambut tidak pernah semir. Ini tidak tarik sana, tarik sini. Nah, tidak disuntik kanan, suntik kiri. Nah, kenapa? Karena saya menerima bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya itu adalah sempurna. Amin. Ya. Misalnya hidung pesek supaya mancung. Dicoblos.
Pasti itu ada apa? Efek samping. Efek Apa Jonas? samping. Efek Hah? samping. Karena sesuatu yang Efek samping. tidak dari alam punya, betul? Betul. Kulit hitam supaya putih, kan gitu Jonas. Dipoles. Sampai lalat aja kepleset ketakutan, betul nggak Jonas? Itu akan menimbulkan apa Jonas? Efek samping. Efek samping. Nah, jadi saran saya pada hamba-hamba Tuhan muda dan penyanyi-penyanyi rohani yang baru-baru muncul, ingat, ini pengalaman saya bagikan, bukan orang lain ya, saya mengalami sendiri. Ya, ini bukan membicarakan toh orang lain, tapi ini pengalaman Pak Daud sendiri ya. Dan untung saya tidak mati. Ya, ini juga teguran buat saya pribadi, Pak. Harus berhikmat. Capek dipaksain. Nggak boleh. Pada kita ada warning. Apa Jonas? Ada warning. Setuju Jonas? Setuju banget, Pak. Setuju banget. Sangat setuju, Pak. Dan kalau kita ini kencing warnanya agak kuning, segera minum air putih. Air minum. Artinya badan kita tuh ada signal engkau perlu air. Ya. Semua Tuhan Gimana, sudah beri Jonas? tanda, Pak ya. Sinyal. Betul nggak Jonas? Betul, Pak. Saya sendiri Jonas ya, setiap hari itu kan dari saya kecil Jonas. Makanya begitu saya tekan kontrak, di jadwal pelayanan, terusan ada yang manajer apa, itu digenjot habis. Untung nggak mati saya Jonas. Untung saya nggak apa Jonas? Nggak mati. Nah, karena saya terlatih Jonas. Nah, saya itu 2004, nah saya mulai berhikmat. Karena apa? Belajar dari Gilbert. Jangan bodoh, jangan kau mati sebelum waktunya, kan gitu. Harus berani mengatakan tidak. 10 tahun saya ngawal presiden, itu tidur hanya 3 jam. Dia harus membagi waktu istirahat, terusan terima telepon, terusan apa, gerak badan, harus menjaga badan, menjaga makan, menjaga minum. Gitu Jonas. Ya. Gimana pendapat saya Jonas? Sangat setuju Pak Daud. Sangat-sangat setuju Pak. Setuju gimana Jonas? Jadi pengalaman Pak Daud sendiri ya, memang segala sesuatu harus berhikmat. Baik itu dalam pelayanan juga. Harus jaga diri, harus tahu diri, tahu malu, harus tahu Tuhan juga. Jangan capek-capek diajar terus karena pengen ambisi, karena pengen baru naik daun, diajar terus. Nah, kesempatan untuk itu, tetapi kan ada resiko di situ. Nah, kadang-kadang udah lupa resikonya. Nah, makanya hidup itu pilihan Jonas. Ya, betul Jonas? Betul. Karena saya kan mengalami Jonas. Ya. Mau tambah terkenal, tetapi pilihannya harus, tubuhnya nggak bisa jaga dengan baik. Akhirnya sakit. Kayak gitu. Jadi harus dijaga benar. Saya selalu ngajar anak-anak saya, dalam hidupmu lakukan segala sesuatu itu dengan senang dan happy. Kalau you udah happy, lebih baik jangan. Ya. Betul Jonas? Betul. Berarti hidup harus bersuka cita, harus happy Pak ya. Dan jangan jadi diri orang lain, jadilah dirimu sendiri. Betul, setuju Pak. Nah, ini pengalaman saya, bukan bicarakan orang lain, tapi saya memberitahu apa yang pernah saya alami Jonas. Ya. Saya pernah khotbah sampai berapa negara bagian, 3 sampai 4 negara bagian di Amerika, itu dalam 1 hari 1 malam loh Jonas. Wah, terus berlanjut. Karena kita udah ada perjanjian Jonas. Ya. Waktu itu kan untuk buku
promosi macam-macam, Jonas. Nah, disitulah saya baru paham. Nah, setelah saya banyak hal belajar, itu kalau saya dulu tidak terlatih dari kecil, mati itu, Jonas. Iya. Untungnya sudah terlatih itu. Terdidik, terlatih. Ya, resiko. Nah, apa, Jonas? Resiko, Pak. Seperti ini. Kayak khotbah, itu kan keluar suara, Jonas. Betul? Betul. Kan ada nahan perut kita juga, betul? Ya. Suara perut kan, Jonas? Ya. Betul, Pak. Kan menahan. Khotbah itu suara. Nah, itu kalau kita keplosir khotbah, coba aja khotbah tiap hari 9 jam. Pembengkakan jantung mati itu, Jonas. Gimana? Tiap hari 9 jam, hari Minggu 9 jam, Kamis 9 jam. Dijamin 3 tahun apa, Jonas? Langsung apa, Jonas? Langsung kejang-kejang mati. Kalau enggak kena apa? Pembengkakan Hepatitis, jantung, stroke, liver, betul? Ya. Betul? Betul? Ya. Betul, Pak. Nah, ini saya ngomongin diri saya sendiri loh, Jonas. Ya, Pak. Karena pengalaman, Pak. Pengalaman, Jonas. Saya belajar dari Gilbert. Ya. Dan saya sadar setelah baca ayat ini, kenapa engkau mati sebelum waktunya? Ya, karena tidak berhikmat tadi itu, Pak. Karena tidak berhikmat dari Tuhan itu. Namanya bodoh. Apa, Jonas? Bodoh. Nah, saya beritahu ini karena kebodohan saya dulu, saya beritahu pada Jonas. Iya, Pak. Nah, waktu saya di pengamanan presiden dulu, 10 tahun, disitulah saya mulai menjaga hidup. Ya. Karena apa? Kalau saya tidak menjaga diri, menjaga kondisi, tidak nyampe 10 tahun, udah mati, Jonas. Iya, Pak. Karena tidak istirahat, Jonas. Ya. Kalau kita tidak ngatur waktu yang baik. Karena harus siap 24 jam itu. Ya. Iya. Dan nanti makanya ada 3 jam itu jam 12 ke atas. Nah, itu saya maksimalkan tidur. Begitu ada sedikit waktu, misalnya siang, sedikitnya tidur. Walaupun sebentar. Harus mengatur waktu istirahat, Jonas. Iya, Pak. Yang kawan-kawan saya dulu yang tidak bisa menjaga hidup atau di tim khusus, meninggal juga, Jonas. Yo. Iya. Ngerti, Jonas? Paham, Pak? Karena tidak menjaga hidup. Iya. Kalau mau mati cepat tuh ada caranya, Jonas. Repotnya setengah mati, tidak mati-mati. Ada caranya, Jonas. Makan durian, kambing, setelah itu minum whisky, alkohol 1 botol. Pasti kalau tidak mati stroke. Gimana, Jonas? Gimana, Jonas? Ya. Iya, Pak. Artinya apa? Hidup itu adalah pilihan. Pilihan. Setuju? Setuju banget, Pak. Kesehatan pun juga adalah pilihan. Betul. Mau sukacita itu juga pilihan. Ini saya tidak ngomongin orang lain. Ya. Apa, Jonas? Tidak ngomongin orang lain, tapi karena pengalaman Pak Daud sendiri yang dibagikan ke kita semua. Dan saya sampai sekarang masih stabil olahraga, Jonas. Ya. Sit up itu 50, jongkok berdiri 50. Terusan mountain climber ketika push up itu 60 sampai 70, Jonas. Tiap hari, Jonas. Ya. Dan jalan kaki. Kalau di kebun,
Pokoknya minimal tuh harus ada waktu kita olahraga itu Bergerak. minimal tuh 15 menit tiap hari, Jonas. Minimal berapa, Ya. Jonas? 15 menit. Jangan sekali-sekali seminggu sekali olahraga, langsung olahraga. Bloksir 3 jam, cepat mati juga, Jonas. Iya, karena banyak juga yang akhirnya mati gara-gara olahraga, Pak ya. Jantungnya pedot. Iya, banyak sekali itu, Pak. Nah, naik sepeda, Naik sepeda itu tengah jalan, anak gizi. mati. Iya, banyak itu yang naik sepeda akhirnya meninggal. Jadi harusnya gimana? Penting itu olahraga stabil tiap hari 15 menit. Iya, Minta dari cara hidup saya, Jonas ya. Minimal 15 menit tiap hari. iya Pak Daud. Kalau usia kayak saya 50, jangan lompat-lompat, nanti kena lutut. Cukup jongkok berdiri. Iya, Apa, Jonas? jongkok berdiri. 50. Iya Pak. Sit up kalau engkau mampu ya 25 sampai 50. Penting rutin, Jonas. Iya. Tekun. Terusan apa tuh model kayak push up, mountain climber. Nah, kalau saya 60 70, ya Anda 30 40, tapi rutin. Iya. Tiap hari selalu continue. Iya Pak. Lalu Jadi, Jonas gimana? Setuju Pak. Ya, ini pesan dari Pak Daud luar biasa ya untuk kita semua. Betapa pentingnya harus menjaga diri, ya segala sesuatu berhikmat, olahraga juga berhikmat, ya harus gerak, penting ya. Nah, jadi jangan sekali-sekali seminggu sekali olahraga langsung 2 jam, 3 jam. Waduh, remek Jonas. Otot-otot belum siap, bisa-bisa malah olahraga bukannya tambah sehat, malah cepat mati. Serangan jantung. Betul enggak, Jonas? Betul Pak. Betul Pak Daud. Setuju Pak. Setuju Pak. Makanya saya kan walaupun usia 50 kan masih lumayan, Jonas. Ya. Masih apa, Jonas? Lumayan. Kenceng-kenceng keker. Ya enggak, maksudnya itu bukan yang koyor-koyor gitu loh. Gimana pendapatnya, Jonas? Sangat setuju Pak. Dan itu memberkati kita semua tentunya Pak. Satu pesan yang penting. Dan pelayanan jangan pasang Pak Daud. Jangan pasang apa, Jonas? Ya Pak. Pelayanan jangan pasang tarif. Jangan pasang tarif ya. Tidak perlu cari panggung. Mengalir aja. Ya. Setuju Pak Daud. Seperti Jonathan Prawira itu, Jonas, kan dia kan pernah ikut pelayanan saya, Jonas. Oh iya. Dia itu kan pencipta lagu, Jonas. Iya betul Pak. Pencipta lagu, terusan apa tuh edit buku. Yang edit buku saya kan juga Jonathan Prawira, Jonas. Oh iya. Dia itu potensinya banyak, berbakat, Jonas. Iya. Ya. Sudah lama. Dia tahu gimana waktu pelayanan di Amerika. Capek, Jonas. Apa, Jonas? Capek. Karena perjalanan juga jauh. Iya, Jonas. Nah, kunci. Ngerti, Jonas? Iya, ngerti Pak. Jonathan Prawira itu pencipta lagu, pengarang buku, itu orangnya baik, Jonas. Iya.
Nah itu dia tahu gimana waktu pelayanan, waktu mempromosikan buku, lagu. Wah, capek Jonas. Iya. Makanya saya bisa hidup itu anugerah Jonas. Amin. Buku-buku saya itu yang edit itu Jonathan Prawira Jonas. Ya, buku-buku Padot banyak sekali ya. Itu yang edit. Kalau pengedit buku yang menurut saya rohani yang bagus ya Jonathan Prawira Jonas. Oh. Dan kalau bikin syair-syair lagu yang paling bagus ya Jonathan Prawira Jonas. Iya. Kalau saya ini adalah penggembira. Apa Jonas? Penggembira. Ya, happy. Iya. Apa Jonas? Happy. Jonas? Happy. Penting apa Jonas? Happy. Satu hal yang saya dapat dari Pak Daud memang yang saya tahu. Apa? Orangnya happy, orangnya nggak terlalu mau pusing, orangnya santai gitu. Saya nggak mau pusing. Dan apa adanya. Nah, Jonas tahu sendiri kan, saya menghadap jenderal atau ketemu ibu negara pun, ya apa adanya Jonas. Apa adanya. Dan ciri khas saya. Ya. Baik dalam pakai baju itu semua saya lihat, saya tahu semua apa adanya. Dan perlu Jonas tahu, dalam hidup ini, tahu enggak yang paling aman itu jadi apa? Apa, Pak? Seperti orang miskin. Itu orang rampok atau mau berbuat jahat, males. Yang mau dirampok apa? Alkitab. Dan hidupnya tidak disorot, betul? Betul. Nah, paling aman tuh hidup itu seperti orang miskin. Hidup apa adanya, itu ya nomor satu. Kedua, kalau paling aman, makanya penyamaran dalam tugas intelijen itu paling. Bentar, ketutup Pak mic-nya. Di-unmute dulu Pak. Ya, silakan Pak. Jadi dua Jonas. Jadi apa Jonas? Dua. Jadi menyamar jadi orang miskin dan menyamar menjadi orang gila. Itu penyamaran paling modal paling murah dan paling aman. Oh. Makanya kan ada tim khusus. Kalau waktu saya tugas dulu ada yang jadi kayak orang gila gitu Jonas. Ada yang jadi apa tuh tukang ngamen gitu Jonas. Nah, penyamaran yang paling aman itu ada jadi orang miskin atau orang gila. Udah. Aman itu Pak ya. Nah. Makanya waktu saya tugas dulu, saya banyak naik motor Jonas. Iya, motor apa? Satria dulu ya. Kemarin saya ketemu jenderal ya Jonas ya di Solo. Dia kaget ngelihat saya pakai mobil Katana. Mobil Katana saya itu tahun 90-an Jonas. Ya. Dia ngomong, kok Pak Daud pakai mobil Katana ini? Saya kasih tahu, hidup saya lebih happy pakai Katana ini. Kenapa? Kalau ada orang mau ngerampok saya ngomong, nggak usah ngerampok, tak kasihin mobilnya. Kenapa? Rampoknya pun nanti juga stres. Kenapa? Kan ganti-ganti mesin tiap bulan. Bengkel terus. Ganti mesin. Terus. Betul? Betul. Betul Jonas? Betul Pak. Betul nggak Jonas? Betul. Ganti apa Jonas? Ganti mesin. Makanya mobil saya kan yang sering tak pakai Katana
sama si RV tahun 2001 Jonas. Ya, CRV pertama kali ya. Harganya kira-kira 50 juta. Tiba-tiba kebret atau nabrak atau kenapa, lecet, bengkok, nggak ada Nggak beban mikir. Jonas. Hah? Betul Jonas? Betul, nggak mikir. Dan hidup saya happy Jonas. Iya Pak Daud. Betul. Gimana Jonas? Setuju Pak Daud. Hidup saya apa Jonas? Happy. Lebih baik, paling aman itu hidup apa adanya. Kedua, menyamar menjadi orang apa Jonas? Miskin. Atau orang gila. Gila. Maka Daud pada waktu terdesak, dia pura-pura jadi orang gila, betul? Betul. Makanya kan saya celana aja, saya ini umurnya 20 tahun loh Jonas. Iya. Yang sering saya pakai Jonas. Jadi orang mau ngerampok, males Jonas. Betul? Iya Pak. Betul. Mau ngerampok mobil, capek. Kenapa? Ngerampoknya mikir, habis ngerampok ini nanti ini ke bengkel. Gimana Jonas? Ya, setuju Pak. Jadi kalau orang mau ngerampok juga nyesel Jonas. Karena harus tiap bulan harus servis dan memperhatikan mesinnya di bengkel. Ya, bentar Nggak ini. kelihatan Jonas. Bentar Pak, ini lagi saya buka. Kirim dulu. Dan saya nggak pernah pakai jam Rolex, Patek Philippe, nggak pernah Jonas. Lihat ini, nggak ada. Ya, enggak pernah ya saya lihat Pak Daud untuk pakai apa namanya itu jam tangan. Nggak ada kan Jonas? Enggak ada. Nah, ini sebentar, ini sudah. Nggak ada saya jam Rolex, jam ini. Ini mobil Nah, saya nih Jonas. Ini Rubicon. Ini Katana. Tahu nggak saya belinya berapa Jonas? Berapa Pak? 40 juta. 40 juta. Ya. Oke Jonas. Orang rampok juga nyesel. Kenapa? Habis ngerampok mikirkan satu, ke bengkelnya berapa kali. Makanya hidup nggak ada beban lah Jonas. Betul Pak, apa adanya. Bersyukur. Oke Jonas. Terima kasih Pak Daud. Tidak ada jam Rolex dan tidak ada Patek Philippe, tidak ada. Oke Pak Daud, terima kasih Pak. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa memberkati kita semua. Dan apabila ada di antara kalian yang memiliki beban berat dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Yafta Ministry ataupun Tom Hayes TV melalui kelas Zoom-nya. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga selalu mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan ini tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, mari kita tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas pesan yang kami dapatkan dari hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, hanya apa yang disampaikan, apa yang kami terima ini bisa menjadi berkat untuk kami semua Tuhan. Kami mencernanya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua yang telah mendengarkan, berkati kami semua yang telah menonton video ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat Terang Kemuliaan, saya berdoa untuk kalian semua, kiranya damai sukacita Allah bersama dengan kalian, kebaikan Tuhan bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku,
ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus memberkati.